Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti. Perkenalkan, nama saya Anasa Fitri. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Kami dari kelas 12B SMK Al-Ma'mun Cibugel ingin menjelaskan sedikit tentang basis data Client Server dan berikut penjelasannya. Konsep arsitektur client-server. Konsep arsitektur client-server mengasumsikan sebuah kerangka dasar framework yang terdiri atas banyak FC yang terhubung melalui LAN, beserta tipe-tipe jaringan komputer lainnya. Client adalah mesin user yang menyediakan kemampuan user interface dan local processing. Server adalah mesin yang menyediakan berbagai service ke mesin client, file access, printing, archiving, or database access. Berikut gambarnya. Selanjutnya, kelebihan dari sistem arsitektur client server. Client bertanggung jawab dalam mengelola antarmuka pemakaian, mencakup logika, penyediaan data, logika, pemrosesan data, logika aturan bisnis. Database server bertanggung jawab pada penyimpanan, pengaksesan, dan pemrosesan database. Autentikasi, pemakaian, pemeriksaan integrasi, pemeliharaan data diktionary dilakukan pada database server. Akses yang lebih luas terhadap database meningkatkan performa dan konsistensi, pengurangan biaya hardware, biaya komunikasi, dan beban jaringan. Selanjutnya ada juga tugas dari komputer client. Yang pertama, mengatur user interface. Yang kedua, menerima dan memeriksa sintak input dari user. Yang ketiga, membangun generasi permintaan DB dan mengirimkannya ke server. Yang keempat, memberikan respon balik ke user. Selanjutnya ada pun tugas dari komputer server. Yang pertama, menerima dan memproses permintaan DB dari client. Yang kedua, memeriksa autorisasi. Yang ketiga, menjamin batasan integrasi data. Yang keempat, menampilkan query atau proses update yang mengirimkannya ke user. Yang kelima, memelihara sistem katalog. Yang keenam, menyediakan kontrol recovery. Yang ketujuh, menyediakan akses basis data yang akurat. Selanjutnya, ada juga dua arsitektur DBMS. Pada pendekatan tersebut, server SQL juga disebut Transaction Server, Database Process, Backend, Machine atau DBMS. Sedangkan client disebut Application Processor atau Front-End Machine. Berikut gambar dari two-tier client server. Yang pertama, three-tier client server. Three-tier arsitektur merupakan inovasi dari arsitektur client server. Pada arsitektur three-tier ini, terdapat application server yang terdiri di antara client dan database server. Contoh dari application server adalah IIS atau singkatan dari Internet Information Service, WebSphere, dan sebagainya. Berikut gambar dari three-tier client server. Kedua, arsitektur n-tier atau multi-tier. Istilah arsitektur ini muncul karena dalam implementasi aplikasi basis data dimungkinkan suatu arsitektur aplikasi terdiri dari banyak tier. Salah satu contoh aplikasi basis data yang menggunakan arsitektur ini ialah situs Amazon.com, di mana pelanggan internet ini dapat memesan buku secara online. Berikut gambar data client server. Selanjutnya, ODBC, Open Database Connectivity. Disingkat menjadi ODBC, adalah sebuah standar terbuka untuk konektivitas antar mesin database. Standar ini menyediakan API yang dapat digunakan untuk menjalankan data pengoneksian sebuah aplikasi dengan sebuah sistem manajemen basis data (SMBD). Para desainer ODBC membuatnya dengan tujuan agar ODBC terbebas dari penggunaan bahasa pemrograman tertentu, sistem manajemen basis data tertentu, dan sistem operasi tertentu.
Dan yang terakhir, ODBC memiliki beberapa komponen utama, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ODBC API. Sekumpulan panggilan fungsi, kode-kode kesalahan dari sistem sintaksis SQL yang mendefinisikan bagaimana data sebuah DBMS diakses. Driver basis data ODBC. Driver yang berupa dynamic link library yang mampu memproses panggilan fungsi ODBC untuk sebuah DBMS tertentu. ODBC Driver Manager yang bertugas untuk membuat driver basis data ODBC yang dibutuhkan oleh aplikasi. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.